أدنى نور الأمة هذا بيت في كل يوم تعلمنا به العلوم النافعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan umat manusia sekaligus membawanya minadh-dhulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali belajar membaca Al-Qur'an kita, belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Semoga setiap tema yang kami sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa ayat di dalam surat Al-Kahfi, di mana pada ayat-ayat tersebut kita perlu sedikit waspada, perlu sedikit berhati-hati agar ketika kita membaca tidak keliru dalam membacanya. Kita mulai dengan surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Sebelumnya, perhatikan pada ayat yang pertama bahwa di dalam akhir ayat terdapat tanda berupa sin kecil. Maksudnya adalah bahwa pada ayat yang pertama ini boleh kita mempraktekkan dengan cara saktah, bukan dengan waqaf. Yaitu saktah berarti berhenti sejenak tanpa nafas. Perhatikan dan simak baik-baik. Ayat pertama akan kita baca, kita praktekkan saktah, kemudian kita akan wasol dengan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ayat yang pertama ini bisa kita baca dengan dua pilihan. Yang pertama dengan kita waqaf pada ayat pertama. Berarti kita waqaf lalu kita berhenti, kemudian kita bernafas, kemudian kita ibtidak ke ayat yang kedua. Namun boleh juga kita mempraktekkan saktah, di mana kita pada akhir ayat yang pertama kita berhenti sejenak tanpa nafas. Niatnya bukan untuk menghentikan bacaan, niatnya untuk melanjutkan, dan kita bacanya wasol dengan ayat yang kedua. Kenapa pada ayat yang pertama kita boleh mempraktekkan saktah? Penjelasan ulama adalah karena lafadz iwajan ini dengan qayyiman ini masih punya keterkaitan dalam kaidah bahasa Arab. Ini tentu bisa dipahami oleh mereka-mereka yang memahami maknanya dan memahami tafsirnya. Jadi pada intinya bahwa ayat yang pertama ini boleh dibaca dengan saktah, kemudian bacanya wasol dengan ayat yang kedua. Alasannya adalah karena lafadz yang terakhir pada ayat yang pertama
itu berhubungan dengan lafadz yang pertama dari ayat yang kedua, yaitu lafadz iwajan, masih berkaitan dengan qayyiman. Jadi sekali lagi, bolehnya saktah adalah karena lafadz iwajan masih berkaitan dengan lafadz qayyiman. Namun demikian, sekali lagi perlu kita jelaskan bahwa saktah di sini hanya wajib apabila kita bacanya mewasolkan atau menyambungkan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Namun jika kita bacanya tidak wasol, kita wakof, maka saktah tidak wajib. Kemudian yang berikutnya adalah ayat yang ke-14. Simak baik-baik. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Perhatikan pada lafaz lan nad'uwa. Pada lafaz khususnya pada nad'uwa, di situ kita dapati wawu berharokat fathah, lalu setelahnya terdapat alif. Namun kita membacanya pendek saja. Apa sebab? Karena alif yang demikian bukanlah alif mad atau alif madiyah, alif yang dibaca panjang. Namun ini hanyalah alif zaidah, atau ada pula yang menyebut alif ziyadah, alif tambahan saja. Jadi alif yang tidak ada pengaruhnya dari segi bacaan, sehingga kita baca lan nad'uwa min dunih. Jadi wawu fathahnya kita baca pendek. Kemudian apabila misalkan kita berkeinginan untuk wakaf pada nad'uwa, maka yang dihitung sebagai huruf terakhir adalah wawu fathahnya. Karenanya jika kita wakaf di situ, maka cara wakafnya adalah dengan mensukun wawu fathahnya. Jadi bunyinya menjadi lan nad'u jika wakaf pada lafaz tersebut. Alif zaidah semacam ini adalah alif zaidah yang selamanya adalah alif tambahan. Karena nanti ada alif zaidah pada satu waktu, tapi dalam waktu yang lain dia adalah alif mad. Nah, yang seperti ini sekali lagi adalah alif zaidah yang berlaku selamanya. Di dalam Al-Quran, alif zaidah yang seperti ini diberi tanda berupa bunderan kecil yang disebut dengan sifir mustadir. Sekali lagi, sifir mustadir. Sahabat salamin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya kali ini adalah ayat yang ke-36. Simak baik-baik. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Perhatikan pada lafaz lakinna. Lafaz lakinna sekalipun setelah nun tasdid fathah terdapat alif, namun di situ kita baca pendek. Lagi-lagi ini juga termasuk alif zaidah atau alif tambahan. Hanya saja untuk alif zaidah pada lafaz lakinna ini sama dengan alif zaidah pada lafaz ana, di mana dia menjadi alif zaidah atau alif tambahan hanya dalam keadaan wasol saja. Dalam keadaan waqaf, maka alifnya tetap adalah alif mad sehingga dibaca panjang. Jadi lakinna kita baca pendek karena alifnya dianggap alif zaidah dalam keadaan wasol, dan dalam keadaan waqaf dibaca tetap panjang karena alifnya tetap adalah alif mad. Simak sekali lagi. Lakinna wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Untuk alif yang punya dua status seperti ini, status ketika wasol dia adalah alif zaidah, ketika waqaf adalah alif mad, di dalam Al-Quran diberi tanda berupa bentuk lonjong kecil yang lazim disebut dengan istilah sifir mustatil. Sahabat salam yang dimuliakan Allah, yang terakhir kali ini pada ayat yang ke-77. Perhatikan baik-baik.
hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha. Perhatikan pada lafaz qaryatin istad'ama. Lafaz ini aslinya adalah qaryatin. Ini kenapa kemudian tanwinnya dihilangkan? Alasannya adalah karena tanwin tersebut bertemu dengan hamzah wasol. Setelah hamzah wasol terdapat huruf sukun, di mana terjadilah pertemuan antara tanwin dengan huruf sukun. Tanwin itu sendiri adalah bunyi nun sukun. Jadi dua huruf sukun bertemu sehingga tidak bisa dibunyikan. Maka dalam kaidah bahasa Arab, apabila terdapat tanwin bertemu dengan hamzah wasol lalu bertemu dengan huruf sukun, maka tanwin tersebut harus diganti dengan nun kecil yang disebut dengan nun iwad. Nun iwad ini selamanya berharokat kasroh. Ada pula yang menyebut dengan istilah nun silah, nun penyambung. Maksudnya penyambung agar bunyi tanwinnya ketika bertemu dengan huruf sukun tetap bisa dibaca. Ada pula yang menyebut dengan istilah nun wikoyah, yang artinya penjaga. Nun kecil yang berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi pertemuan dua huruf sukun, karena jika demikian terjadi maka tidak bisa dibaca. Simak sekali lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha. Demikianlah beberapa ayat di dalam surat Al-Kahfi yang perlu kita berhati-hati agar tidak keliru membacanya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada tema-tema dan pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.